Dalam komunikasi, setidaknya ada dua elemen penting, yaitu komunikator politik dan kepemimpinan politik. Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi komunikator politik. Hanya saja, bobotnya yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, kemudian dapat dibagi dalam kategori sebagai politikus, komunikator profesional, atau sekedar aktivis partisan. Kelompok kedua yang dimaksud di sini bisa jadi seorang promotor atau seorang jurnalis. Peran komunikator dalam komunikasi politik berperan sangat penting untuk mewujudkan komunikasi politik secara efektif. Komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang pejabat publik melalui konferensi pers tentu tidak semuanya ditulis oleh wartawan secara lengkap. Biasanya, pers akan mengutip sepenggal kalimat atau sequel adegan mengenai statement apa yang dia sampaikan yang itu dianggap menarik oleh media. Politisi biasanya pandai memainkan bahasa hyperbola yang mengandung multitafsir atau ungkapan yang sebaliknya. Dengan khas diplomatis seperti ini, mereka secara sadar memakai ungkapan melalui signal nonverbal. Tentu, dalam politik, ungkapan diplomatis sah dilakukan. Tetapi, komunikasi verbal juga penting untuk dilakukan dalam menyampaikan fakta dan informasi yang sebenarnya. Sehingga, upaya-upaya edukasi dan diseminasi informasi penting untuk disampaikan kepada publik. Di satu sisi, peran media sebagai kanal penyampaian pesan sangat strategis untuk mengkonstruksi informasi dan opini yang berkembang. Proses edukasi politik dapat dilakukan, salah satunya melalui sosialisasi politik. Sosialisasi mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dan pemerintahnya. Dengan adanya sosialisasi politik, diharapkan ada kesadaran politik. Warga negara diharapkan mempunyai kesadaran tentang peran, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam politik. Dengan kesadaran itu, akan memungkinkan terjadinya partisipasi politik warga negara. Seringkali, karena sistem politik tidak dimungkinkan adanya edukasi politik dan kurangnya demokrasi, maka kesadaran dan partisipasi politik warga negara menjadi kurang. Dengan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi yang benar, maka akan ada kebebasan informasi yang cukup. Salah satu persyaratan terwujudnya iklim demokrasi di suatu negara adalah sejauh mana arus informasi bisa berjalan secara lancar. Artinya, pengusaha tidak terlalu ketat mengontrol bahkan menyensor informasi publik. Berkaca pada pengalaman masa lalu, pers di Indonesia pernah mengalami pasang surut. Saat Indonesia baru merdeka di masa kepemimpinan Bung Karno, keberadaan media saat itu masih terbatas. Yang ada adalah beberapa surat kabar yang dikelola oleh para pribumi atau aktivis muda.